Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim ar-rahman alamal Qur'an halaqal insana alamal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, saya menyebutnya penyenangan semuanya calon-calon ahli surga saja ya. Alhamdulillah. Pada waktu yang sangat pendek ini, izinkan saya untuk menyampaikan nasihat-nasihat tentang bagaimana caranya supaya anak-anak kita ini punya semangat yang sangat tinggi untuk subuh berjamaah. Saya mulai dengan sebuah cerita. Kemarin itu saya mengisi sebuah acara di sebuah SMA di Jawa Timur. Selesai acara, ada seorang anak SMA mendekati saya, laki-laki, bertanya seperti ini secara pribadi di bawah panggung. Ustadz, saya ini punya keinginan yang sangat besar untuk cita-cita saya itu terkabul. Mohon saya diberi nasihat Ustadz bagaimana caranya mencapai cita-cita itu supaya terkabul. Saya bilang, cita-citamu apa? Cita-citamu apa? Disebutkan satu cita-cita yang luar biasa tingginya, dan kemudian saya nasihati begini, dengarkan ya, cita-cita yang setinggi langit itu, kalau tidak kau tempuh dengan jurus langit, maka kamu sama dengan menyiapkan kejatuhan dari tempat yang paling tinggi, dan itu sangat menyakitkan. Maka jurus langit itu diantaranya berbunyi yang sudah pasti-pasti saja ilmunya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanurka'u wasjudu wa'budu rabbakum faf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, saya tanya, kamu beriman? Ya Ustaz. Rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebajikan supaya kamu mendapatkan kemenangan, supaya kamu mendapatkan kesuksesan. Saya ulang, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu. Apa ini kegiatan apa ini? Anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu? Sholat. Dan berbuatlah kebajikan. Sholat, berbuat kebajikan supaya kamu mendapatkan kemenangan. Maka kemenangan, kesuksesan itu janjinya Allah di dalam surat Al-Hajj ayat 77 ini, siapa yang mau sholat, siapa yang mau berbuat baik, Allah janji akan beri kemenangan. Itu sebabnya kemenangan, kesuksesan itu tidak ditempuh semata-mata hanya karena kerja keras, karena banyak orang yang kerja keras tidak sukses-sukses. Banyak orang yang kenceng usahanya tetapi juga tidak sukses. Maka sungguh sampaikan kepada anak-anak, wahai para ayah, wahai para ibu, bahwa kesuksesan itu perlu ditempuh dengan jurus langit. Yang pertama, taat kepada Allah. Bukti taat kepada Allah adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Saya tanya kepada anak muda itu, kamu sholat? Dia menunduk dan menangis. Kamu muslim? Ya Ustaz. Kamu sholat? Dia menangis lebih kencang lagi. Saya sholatnya bolong-bolong Ustaz. Kamu sholat subuh? Sangat jarang Ustaz. Dan kemudian saya katakan, ngomong kosong kamu, pengen cita-citanya tinggi kok gak sholat. Nangis kencang. Saya tidak kuat menahan kantuk Ustaz. Kalau waktunya dengar azan itu, saya nggak mampu untuk berangkat ke masjid. Saya tepuk pundaknya. Satu-satunya cara, lawan kantuknya, lawan malesmu itu. Kalau kamu nggak bisa melawan ini, nggak mungkin kamu bisa menebus cita-citamu yang setinggi langit itu. Makin kenceng nangisnya. Saya berjanji Ustaz, mulai besok saya akan sholat subuh. Masya Allah.
saya menemukan satu anak muda yang bercucur-cucur air mata ketika bertanya tentang sholat. Maka hari ini saya akan sampaikan lebih panjang lebar terkait dengan bagaimana anak-anak kita nanti mudah-mudahan menempuh cita-citanya, ya, menempuh cita-citanya. Mau dibantu kliknya materi ini supaya ya jamaah bisa memfoto dan sebagainya. Ya, silakan diklik. Nah, ini ya. Betapa beratnya subuh itu ya. Betapa beratnya subuh. Tadi ada azan, as-salatu khairum minan naum. Memang berat, memang berat. Ya. Dan tugas yang berat itu dipikul manusia. Selain manusia enggak. Makanya jadi manusia itu berat. Kalau nggak bisa jadi manusia, mungkin jadi yang lain lebih ringan. Ya. Maka anak-anak muda, ya, kalau pengen mendapatkan kesuksesan, pengen diberi kemenangan oleh Allah, bangun sholat subuh berjamaah. Ya. Bangun sholat subuh berjamaah. Jangan malas-malasan kayak begitu. Ya. Lagi. Nih, saya cerita ada laptop ini. Ini rencananya saya juga pengen beli ya, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Harganya kurang lebih sekitar 280 jutaan itu ya, insyaallah. Ada laptop yang menarik, kurang lebih 280 jutaan. Ada banyak yang mulai berkeinginan ya, saya pun juga minat ya sebenarnya, insyaallah. Tapi belum dikabulkan oleh Allah ya. Oh ya, nanti Ustaz perguruan Islam Raudhul Jannah akan belikan ya. Laptop secanggih ini. Harganya kurang lebih sekitar 280 jutaan sekarang. Pertanyaan saya, wahai anak-anak, perhatikan, mudah-mudahan kalian bisa beli laptop itu juga kalau rezekinya lancar ya. Jalan. Laptop secanggih itu, tentu saja daya kerjanya juga canggih luar biasa. Harganya mahal. Masya Allah, kita jaga. Pertanyaannya, kalau laptop secanggih itu kemudian terkena virus, apa yang terjadi dengan laptop itu? Apakah kerjanya canggih juga atau jadi lemot? Jadi lemot. Sungguh, wahai ayah, otaknya anak-anak kita itu canggih semuanya. Otaknya pemuda-pemuda kita ini canggih semuanya, cerdas-cerdas semuanya. Kenapa kok banyak masalah? Sholat saja juga enggan, karena otaknya sedang terkena virus. Dan tugas utamanya orang tua, tugas utamanya guru itu adalah bersih-bersih virus itu. Kalau virusnya sudah selesai hilang, anak itu akan on kembali dengan sebaik-baik penampilan. Apa, seperti apa nanti virus-virusnya? Coba klik lagi ya. Dihembuskan satu virus. Nah ini ya, dihembuskan satu virus. Lewat apa? Lewat penelitian ilmiah. Dipakai jalur ilmiah. Virus itu pakai jalur ilmiah. Bunyinya adalah dihembuskan satu virus bahwa usia muda adalah usia kegundahan, kenakalan, krisis, keguncangan, kemalasan, mencari jati diri, pacar-pacaran. Semua virus itu dimasukkan lewat jalur sekolah, lewat jalur psikologi, lewat jalur pengajian-pengajian kadang-kadang. Saya cek penelitian itu tidak relevan dengan Al-Quran. Tidak relevan dengan Al-Quran. Dan ini dikatakan ilmiah, supaya orang-orang, supaya anak-anak muda itu kalau tidak percaya dengan penelitian ini, maka cukup dibantai dengan satu kata: kamu bukan orang ilmiah, makanya tidak setuju dengan penelitian. Itu sebabnya Pak, kalau ada tetangga kita, penjenengan juga sendiri, anak kita kok berpendapat bahwa anak muda itu usianya, waktunya gundah gulana, rusak dan sebagainya, sesungguhnya kita sedang terkena virus. Dan kalau terkena virus, berarti performa kemusliman kita, performa keislaman kita itu pasti akan lemot. Pasti akan lemot. Maka tugas kita semuanya adalah memastikan bahwa anak-anak kita tidak terserang virus ini. Banyak orang tua tanya kepada saya, anak saya SD dulu Ustaz, ya Allah rajin ngaji di sini, di TPQ ini, SMP juga bagus Ustaz. Begitu masuk SMA sekarang, nang TPQ gak gelem, dijak sholat gak gelem. Nangis. Di kota Mojokerto, habis ngisi acara saya diuber-uber 2 orang, suami istri, murid. Ustaz, mohon jangan pulang dulu Ustaz, beri kesempatan saya beberapa menit saja untuk bertanya. Kenapa Bu? Kenapa Bu? Anak saya dulu sekolah di sini Ustaz, hafalannya sangat banyak Ustaz, jauh lebih hebat daripada saya kalau menghafal Quran. Hafalannya lebih dari 5 juz Ustaz. Sekarang kuliah di Australia Ustaz. Dan sudah lulus Ustaz, belum pulang.
Ini sudah diterima di sebuah kementerian. Ya bagus semuanya loh Bu, ya disyukuri. Mboten ngoten Ustaz. Apa yang menjadi masalah? Anak saya sekarang nggak sholat Ustaz. Nggak sholat. Ya tinggal disuruh ataupun diingatkan. Nangis lebih kenceng lagi, tidak mau Ustaz. Anak saya malah bilang, ibu itu ngotot-ngotot nyuruh aku sholat. Emang Tuhan itu ada dah? Ada bahaya mengintai begitu Pak. Ada bahaya yang mengintai begitu. Ada anak muda di masjid, saya lihat ya, rajin sekali sama mahasiswa perguruan tinggi tertentu, di masjid yang saya biasanya sholat di situ. Tiba-tiba ketika saya pulang keluar dari masjid, dikejar sama anak itu. Pertanyaannya begini, Ustaz, mohon bertanya sebentar. Apa? Ustaz, saya sudah 3 bulan sholat di sini. Aduh, hebat, bagus. Saya kuliah di kampus itu, Ustaz. Mantap. Belum mantap, Ustaz. Kok belum mantap? Saya masih ragu-ragu, Ustaz. Saya 3 bulan sholat di sini itu sebenarnya masih ragu-ragu. Sebenarnya Tuhan itu ada apa enggak, Ustaz? Saya khawatir nanti diprank sama agama. Jangan-jangan sudah sholat gedung-gedung, nanti kalau saya mati ternyata Tuhan tidak ada. Dan virus seperti ini Pak, menggejala di kampus-kampus. Saya ulang, virus seperti ini menggejala di kampus-kampus, di kafe-kafe. Sehingga sekarang jumlah data anak-anak agnostik, anak-anak yang percaya pada Tuhan tetapi merasa Tuhan itu tidak bisa dibuktikan keberadaannya, jumlahnya makin lama makin banyak. Maka kita perlu lebih serius untuk membentengi akidahnya anak-anak kita itu. Caranya begini ini ya, saya diceritani anak saya sendiri, dan anak saya sendiri menjadi target. Ya, anak saya sendiri menjadi target. Coba lihat semuanya anak-anak di sini yang di atas, lihat ke sini ya. Perhatikan, ini robot ya, ini robot. Meja ini adalah jalurnya robot. Ini kegiatannya robotik. Robot ini lewat jalur yang sudah disiapkan, garis warna hitam itu sudah diprogram. Kalau dijalankan, ternyata robot ini keluar dari jalur. Kira-kira yang salah siapa? Robotnya atau programmernya? Siapa? Programmernya. Sepakat? Oke. Pertanyaan kedua. Ini ada manusia diprogram baik oleh Tuhan. Terus manusia itu melenceng dari program kebaikan ini. Yang salah siapa? Siapa yang salah? Kalau sampai jawab, ya manusianya, disebut tidak konsisten cara berpikirmu. Ulangi lagi. Insyaallah ya. Ini robot diprogram oleh manusia lewat jalur ini, terus kemudian melenceng ke jalur sana. Yang salah programmernya atau robotnya? Robotnya. Ini manusia diprogram baik, terus keluar dari jalan kebaikan. Yang salah siapa? Tuhan atau manusianya? Kalau sampai masih jawab manusia tidak konsisten, cara berpikir ilmiah itu harus konsisten. Begitu Pak, sampai anak-anak meyakini bahwa yang salah adalah Tuhan. Di kampus ada kayak begini. Anak saya di kampus Islam. Tolong jangan main-main ya. Maka virus-virus kerusakan akidah, kerusakan adab itu bertebaran di sekitar kita. Kenapa? Karena kalau umat Islam itu Pak diajak perang langsung, umat Islam itu gak wedi. Allahu Akbar, mati gak masalah, ya, syahid. Makanya kita ini ditakuti. Bagaimana caranya merusak Islam? Dikasih virus di otaknya, rusak sendiri. Maka yang benar seperti apa konsepnya? Bukan ilmiah. Yang ilmiah, penelitian ilmiah belum tentu benar. Penelitian ilmiah belum tentu benar kecuali selaras dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Jika tidak selaras dengan Al-Quran dan Al-Hadis,
Saya berani menyebut penelitian itu suatu ketika akan tumbang dengan penelitian berikutnya. Ya. Bagaimana Al-Quran menjawab? Klik lagi ini, coba ya. Ya, perhatikan itu. Surat Ar-Rum. Ya. Ada penjelasan bahwa Allah dia yang menjadikan kita ini semuanya punya 3 fase. Yang pertama adalah fase lemah. Setelah lemah kita dijadikan oleh Allah kuat. Setelah kuat kita ini dijadikan lemah kembali dan berubah. Lihat 3 fase hidupnya manusia. Yang pertama, Allah jadikan kita ini lemah. Setelah lemah kita ini jadi kuat. Setelah kuat kita jadi lemah kembali dan beruban. Ada 3 fase. Kita mulai dari yang belakang saja biar gampang. Lemah dan beruban itu fase apa? Fase apa? Pemuda atau lansia? Lansia. Lemah dan beruban itu fase lansia. Kalau begitu lemah yang pertama itu fase apa? Anak-anak bayi. Anak-anak atau bayi. Masya Allah. Fase kanak-kanak. Kemudian terakhir fase lansia. Yang tengah-tengah fase apa? Fase remaja, fase pemuda. Dan fase remaja, fase pemuda ini disebut Al-Quran sebagai fase lemah atau fase kuat. Inilah jawabannya. Maka pemuda adalah kekuatan. Pemuda adalah kekuatan. Tidak disebut kuat kalau melek subuh saja nggak bisa. Pemuda adalah kekuatan. Makanya jangan percaya kepada omongan-omongannya sebagian kecil anak muda yang sudah terkena virus, yang bilang-bilang yang tidak kuat itu bilangnya begini, Pak, aku mau healing. Dikit-dikit aku mau healing. Aku mau memberi hadiah pada diriku sendiri. Masya Allah, lembek-lembek gitu. Fase pemuda adalah fase kekuatan, bukan fase lembek. Ingat baik-baik ya. Fase muda adalah fase kekuatan. Tolong ajarkan surat Ar-Rum 54 ini kepada anak-anak kita. Klik lagi supaya tahu bahasanya. Nah, ini yang dipajang di SMP Raudatul Jannah. Tolong kalau pinangan ada HP sekarang silakan difoto, pajang di rumah masing-masing. Pajang di rumah masing-masing. Di Raudatul Jannah sepanjang tahun ada kalimat ini. Di sudut masjid yang sebelah kanan dari saya ini juga ada kalimat itu. Silakan difoto. Itulah yang insya Allah akan menggeser virus yang semula anak-anak muda disebut sebagai lemah, fase rusak, fase mencari jati diri yang bermasalah tadi. Ini yang benar, dan yang menyampaikan bukan orang kaleng-kaleng, namanya Imam Ibnu Katsir yang nulis tafsir warna hijau yang biasanya kita baca itu. Ya, Masya Allah. Tolong ini dipajang di rumah masing-masing. Ya, saya selanjutnya mengajarkan kepada sekolah-sekolah yang saya kunjungi untuk memajang kalimat ini untuk mencuci otaknya anak-anak kita. Ya, mencuci otaknya anak-anak kita. Baik, lanjut lagi. Ini ayat yang tadi saya baca. Kalau ingin sukses, rumusnya nomor 1, sholat. Nomor 2, berbuat baik supaya mendapatkan kemenangan. Sekarang saya tanya, belak-belakan mawon. Di masjid ini ataupun masjid-masjid yang lain, karena saya sudah mencoba melakukan pengamatan dari Sumatera sampai Irian Jaya. Saya amati kalau saya ada training di Sumatera, saya kalau ada training di Kalimantan, saya ada training di Sulawesi, saya ada training di Irian Jaya, saya tidak pernah mau kompromi dengan tubuh saya untuk sholat di musola hotel. Saya tidak mau. Walaupun agak jauh saya akan jalan kaki. Nek gak oleh nyilip sepeda motor di Satpam, tak tempuh dengan jalan kaki. Ya, sampai di Irian Jaya itu saya sholat jalan kaki lebih dari 2 kilo. 2 kilo karena sulitnya mencari masjid. Insya Allah. Dan rata-rata masjid itu kalau sudah sholat subuh, Pak, masjidnya gede, barisan softnya cuman 1 atau 2. Yang hadir pada salat subuh itu generasi muda masa kini atau generasi muda masa lalu rata-rata? Masa lalu. Makanya tadi Ustadz Nur meminta agar anak-anak kita itu dibantu agar mau mencintai masjid itu. Dan kalau subuhnya itu pendek sedikit, jaraknya sedikit ini, maka harapan untuk Islam tumbuh itu agak sulit, Pak. Saya ingin tanya kepada penjenengan semuanya, ini pertanyaan sering saya gunakan untuk parenting di Raudatul Jannah. Siapa yang punya anak perempuan, Pak? Angkat tangan, Pak. Yang punya anak perempuan, Pak.
Masya Allah. Ya, anak-anak perempuan dengarkan ya. Insya Allah. Dengarkan anak-anak perempuan. Laki-laki yang tangguh adalah laki-laki yang sanggup memenuhi seruan azan subuh. Laki-laki yang rapuh adalah laki-laki yang tak mampu membuka mata ketika azan subuh berkumandang. Saya tanya sekarang kepada bapak-bapak, nanti kalau anak perempuan penjenengan sudah waktunya berjodoh, kira-kira mau laki-laki yang tangguh apa yang rapuh? Mohon yang keras disaksikan para malaikat di sini. Perlu jodoh laki-laki yang tangguh atau yang rapuh? Carinya di masjid. Carinya di masjid. Cari anak muda ganteng yang sudah siap untuk menikah itu, tawari jadi mantu kita itu. Dengan syarat semua anak laki-laki termasuk di Raudhul Janah ini, semua anak laki-laki kita sudah gerakan subuh di masjid. Sebab kalau kita cari jodoh subuh-subuh di masjid, laki-lakinya tidak ikut gerakan subuh di masjid. Misalnya sekarang ini kita cari jodoh di masjid, biar oleh tawat Allah. Sing untune bogang, jenggote poteo ya. Mlakune wis rontok miring-miring, insyaallah salate lungguh kursi. Insyaallah. Maka Pak, yang punya anak laki-laki terutama, termasuk mantu laki-laki, jangan coba-coba kita biarkan anak kita ini tidak sholat subuh. Saya sedih sekali, ada orang tua itu yang sangat istiqomah sholat subuh. Ya Allah, sampai rebutan sop niku rebutan. Saya jumpai Ustaz, Masya Allah rebutan. Saking semangatnya untuk mendapatkan keberkahan subuh itu. Tetapi anaknya laki-laki itu, mantunya laki-laki itu tidak diajak ke masjid. Saya cuma takut saja membayangkan saja nanti kalau di akhirat laki-laki seperti ini, orang yang seperti ini sudah tinggal selangkah saja masuk masjid, terus kemudian diprotes oleh anak-anaknya. Ya Allah, saya tidak mau masuk neraka ya Allah. Anak-anaknya ditambahkan perwajahan neraka. Dia teriak-teriak takut, saya tidak mau masuk neraka ya Allah. Saya tidak mau masuk neraka ya Allah. Kenapa tidak mau masuk neraka? Dulu di dunia itu ya Allah, saya tidak sholat subuh, bapak saya diam saja ya Allah, ibu saya diam saja ya Allah. Jawaban apa yang sudah kau siapkan wahai ayah? Jawaban apa yang sudah kau siapkan wahai ayah jika kita nanti bermusuhan sama anak-anak kita di akhirat? Saya pernah dibantah lagi, Ustadz, masa didik anak itu harus berhasil? Oh, Nabi aja gagal kok. Saya kaget bukan main. Nabi mana yang gagal? Nabi mana yang gagal? Insyaallah. Kira-kira siapa yang jadikan alasan? Nabi siapa? Nabi Nuh. Kita ini Nabi bukan, kiai bukan, Ustadz juga bukan, masa harus berhasil? Nabi aja gagal. Cek Pak, tak luruskan mikirnya Pak. Saya khawatir ya, pahala kita yang belum terlalu banyak di dunia ini nanti di akhirat urusan sama Nabi Nuh nanti ya. Coba saya luruskan sebentar. Nabi Nuh siapa nama anaknya? Kan'an. Kan'an itu tidak manut sama bapaknya karena bapaknya memang perilakunya waktu itu seolah-olah bertentangan dengan kehendak masyarakat. Wong gawe perahu lho kok iso nang ngene bukit lho Pak, gak masuk akal kok dorongin nang laut piye? Gak masuk akal. Tidak masuk akal ini diprotes oleh anaknya, terus kemudian anaknya menjadi membangkang sama bapaknya. Singkat cerita, yang nyuruh bikin perahu sinten? Allah. Wis lah, pokoknya masuk akal atau gak masuk akal, otak kita ini belum mampu mencerna. Lakukan saja perintahnya Allah. Suruh sholat subuh ya sholat subuh, suruh sholat asar ya sholat asar, gitu aja. Gak usah membangkang-bangkang. Singkat cerita, Kan'an itu berenang-renang ketika banjir. Berenang-renang, nanti dibaca di surat Hud ya, ayat 45. Berenang-renang. Ayahnya tetap gak tego. Ayo nak, ya Allah nak, ayo nak sini nak, naik kapalnya ayah nak, ayo naik kapalnya ayah. Ini bukan banjir biasa, enggak ya, aku enggak perlu perahumu ya, aku akan minta perlindungan ke bukit itu, minta perlindungan ke bukit. Masya Allah, karena mungkin menurut otak muda waktu itu adalah, menurut data BMKG tidak ada banjir yang bisa menenggelamkan bukit. Kemudian ombak banjir itu memisahkan keduanya. Nabi Nuh diselamatkan, anaknya ditenggelamkan. Lihat kalimat ini Pak. Nabi Nuh diselamatkan, anaknya ditenggelamkan pada momentum yang sama. Lihat kalimat ini. Nabi Nuh ternyata mendakwai anaknya
mendakwai anaknya. Nabi Nuh itu terus dakwai anaknya sampai anaknya mati di depan matanya. Sampai anaknya mati di depan matanya. Baru selesai dakwah itu. Sementara kita yang punya alibi sangat banyak tentang tidak berangkatnya anak-anak ke masjid, anak kita masih hidup, anak kita masih meger-meger, tampak di mata. Kemudian kita bilang, gak iso aku ini. Sebenarnya kita ini gak iso apa gak mau. Maka sungguh kita urus anak-anak kita. Anak-anak kita yang ada di luar kota, yang kos, ada WA, telepon Pak. Jangan dibiarkan saja. Karena nanti bisa jadi kita akan dimintai pertanggungjawaban. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah ridho. Maka kita perlu gerakan bersama. Para ayah mengajak anak-anaknya untuk sholat subuh berjamaah. Para ayah jangan berdiam diri saja. Baik, supaya menjadikan suasana agak beda, mohon berkenan dakwah ini kita lanjutkan kepada tetangga-tetangga dengan cara saya unik ya. Angkat tangan kanannya kayak begini Pak. Masya Allah. Boleh diikuti yang ada di teras-teras ya. Kalau bisa lihat, insya Allah letakkan di pundak sebelah penjenengan, sebelah kanan penjenengan, pundaknya jamaah sebelah kanan penjenengan, jenengan sentuh. Nah, penjenengan sentuh gitu. Ikuti kata-kata saya bareng-bareng. Dieling-eling nggih. Nek sholat subuh ngejak anake, ojo budal dhewe. Urusan anak-anakmu iku diajak sholat subuh, ojo turu wae. Angkat tangan kirinya, letakkan di pundak sebelah. Masya Allah. Ikuti kata-kata saya. Iya ya, sampeyan yo ngono. Ajaran anak-anakmu, ojo ngomong ae, dilakoni, ojo jarkoni. Iso ujar, gak iso ngelakoni. Masya Allah. Baik, masih ada waktu 5 menit. Minta izin slide-nya dilanjutkan lagi. Perhatikan Pak, ada perintah buat anak-anak ini. Silakan nanti diakses bahwa anak-anak itu disuruh oleh orang tuanya untuk mendirikan sholat dan bersabarlah. Di pojok sebelah kiri bahasa Arabnya itu ada tulisan wasbir, dan bersabarlah kalian ya, dan bersabarlah. Jadi anak-anak itu kita perintahkan untuk diajari untuk sholat dan diminta untuk bersabar. Wasbir. Ini perintah untuk anak-anak. Perintah untuk orang tua coba diklik lagi. Nah, orang tua juga diminta untuk perintahkan keluargamu itu mendirikan sholat dan bersabarlah. Cuman kata yang dipakai dalam bahasa Arab, kalau untuk anak-anak pakai kata wasbir, kalau untuk orang tua wastobir. Satu wasbir, satu wastobir. Kalau anak-anak wasbir itu sing sabar, kalau untuk orang tua wastobir alaiha. Wastobir itu artinya sing sabar. Bar. Berarti orang tua kudu telaten, diajak intik pisan gak kena, diajak mana, terus sampai anak itu mau. Kalau perlu dikasih hadiah, kayak Raudatul Jannah ini ya, kasih hadiah rice cooker, kasih hadiah sepeda, kasih hadiah apa, sampai anak itu mau. Gunakan duitnya Pak untuk membuat anak-anak mau sholat subuh. Kenapa anak-anak gak mau sholat subuh? Karena biasanya anak-anak mengalami trauma mental kayak begini. Dooma, seneni mae. Kopengmu gak kerungaken, guyang banyu kan kok. Insyaallah, trauma di rumah. Berangkat ke masjid, ketemu konco-koncone yang punya nasib yang sama. Ya, guyon dengan tempat uduan. Siram-siraman gak karu-karuan, cengengesan. Sholat di belakang. Setelah sholat di belakang, guyonan senggol-senggolan gak karu-karuan. Setelah senggol-senggolan karena mengganggu banyak orang lain, imamnya berdiri. Ini pernah saya alami ya, insyaallah di Kota Malang waktu itu ya. Saya sholat di belakang karena saya ini musafir di belakang dan agak datang terlambat. Bareng anak-anak, di tengahnya anak-anak, saya pisah anak-anak. Kamu sebelah sana, kamu sana, saya pisah. Biar agak tenang. Setelah sholat, karena anak-anak ribut ini, imamnya berdiri dan berteriak-teriak. Sobat rame itu. Oh, mulutnya ada setannya. Mulai kena rame nang masjid.
Ya Allah. Saya sedih Pak, ya Allah, arek disoweneni ngono rek, ya Allah. Saya nggak pakai pikiran Pak, langsung pulang, saya langsung pergi ya insyaallah. Memang yang diseneni arek-arek ya, tapi kan saya di tengah-tengahnya. Wes imamnya gak asik belas ya Allah. Ya Allah ya. Yang sabar Pak, yang ngurus anak-anak ya. Yang sabar. Bahkan saya untuk menyabarkan diri saya itu, menenangkan diri saya itu begini. Ya Allah, anak-anak itu memang rebut titik gak apa-apa. Kena apa? Karena ya burung umur 10 tahun. Masya Allah, burung oleh dipukul, burung oleh dibentak-bentak, burung 10 tahun. Lagi pura arek burung 10 tahun itu gak duwe dosa. Masya Allah, lah kok sing dosane akeh iku nyeneni sing gak duwe dosa iku lho ya Allah. Kan rondo unik niki nggih. Masya Allah. Pun cukup lagi, angkat tangan kanannya. Angkat tangan kanannya. Masya Allah. Letakkan di pundak sebelah. Masya Allah. Ikuti kata-kata saya. Sing sabar ya. Ngurus arek cilik-cilik. Jadi generasi masjid. Sing sabar. Jok murang-muring ae. Jok ngamukan ae. Sabar. Alhamdulillah, angkat tangan kirinya. Masya Allah. Letakkan pundak tetangga, ojo kakean ngomong. Mulai besok praktekan. Sing sabar. Ojo ngamukan. Ojo nyentakan. Sabar. Wastobir. Sabar. Oh, ngoten nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba klik lagi, agak cepat supaya lagi. Nah, perhatikan. Saya jumpai ada orang-orang itu yang mohon maaf di Masjid Gunung Sari, Pak, di Masjid Perumahan Gunung Sari. Saya pernah diundang ke sana. Saya nangis terseduh-seduh mau mengisi kajian. Gara-garanya apa? Ada seorang dua anak. Saya mau ngaji, dia diminta untuk baca Quran. Tilawah dua anak ini. Suaranya biasa-biasa saja, normal, tajwidnya juga normal. Tapi saya nangisnya kenceng banget, tak tutupi ini apa? Sajadah saya, surban saya. Kenceng nangis saya. Kenapa? Karena dua anak itu buta. Yang saya tangisi, ya Allah, mripate buta. Tapi baca Quran. Kenapa yang matanya melek seperti ini? Kadang-kadang males baca Quran. Apakah nunggu dibutakan dulu oleh Allah? Di Masjid Juanda, saya sholat maghrib. Tenang saya, Allahu Akbar. Pas rukuk, deretes air mata saya jatuh. Tes. Kenapa? Karena sebelah saya nggak punya kaki. Sholat. Kenapa yang kakinya utuh dua itu males ke masjid, ya Allah? Saya menangisi kaki saya juga. Apa harus lumpuh dulu baru kita ke masjid? Ya Allah. Maka wahai anak-anakku, bersyukurlah kakimu utuh dua. Bersyukurlah matamu utuh dua. Bersyukurlah tanganmu utuh dua. Dan bentuk rasa syukur itu adalah taat kepada Allah. Salat. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya telah kuberikan kau nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah, dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Sholat itu bentuk rasa syukur kita diberi nikmat yang banyak. Ya, sholat itu bentuk rasa syukur kita diberi nikmat yang banyak. Jangan sampai kita ini terlalu lalai, sebagaimana disampaikan oleh muadzin tadi, as-sholatu khairum minan naum. Masya Allah. Yang matanya utuh dua, bacalah Quran. Yang kakinya utuh dua, berangkatlah sholat. Jangan sampai seperti ini. Maaf, jangan sampai kita menunggu yang seperti ini maksudnya. Lihat, kliknya lagi.
Ini tidak punya kaki, klik lagi. Lihat kakinya cuma satu, tapi sholat. Lihat lagi, kakinya satu, sholat. Lagi, ya Allah, kakinya satu, sholat. Lagi, kakinya palsu juga sholat. Kalau kaki kita ini tidak bisa mengantarkan kita ke masjid, bagaimana mungkin kaki kita bisa mengantarkan ke surganya Allah? Bagaimana mungkin cita-citanya masuk surga, tapi kakinya tidak dipakai berangkat ke masjid? Bagaimana mungkin? Maka wahai ayah yang hadir di sini, jangan biarkan kakinya anak kita utuh itu tidak difungsikan untuk berangkat ke masjid. Ajak anak-anak ke masjid dengan segala daya perjuangan kita sebagai seorang ayah, karena kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Masya Allah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Waktunya sudah hampir habis. Saya ingatkan sekali lagi, catat kalimat baik-baik saya nanti ini boleh ditempel di kamar belajarnya anak-anak. Yang terakhir, sampai terakhir. Terus. Cukup yang ini. Ya. Itu ya. Kalimat ini penting. Ukurannya pemuda bermutu itu adalah sholat berjamaah 5 waktu di awal waktu. Itu ukurannya pemuda bermutu. Kalau tidak sholat berjamaah 5 waktu, orang ono mutune, walaupun dia profesor doktor sekalipun, ramutu blas uripnya itu. Karena saya sudah bersahabat dengan penjenengan agak lama, mohon izin, boleh nggak saya memberi motivasi yang agak menyengat? Boleh ya? Penjenengan buatin gampang dendam ya? Masya Allah. Suatu ketika saya diundang untuk kajian subuh di daerah Porong. Rumah saya Puri Indah di Sidoarjo Kota. Saya berangkat dengan supir saya, berangkat lewat melipir Kali Porong itu Pak ya. 3:30 saya buka jendela mobil saya di pinggir Kali Porong yang seger itu. Tiba-tiba saya nangis. Saya ini memang cengeng, nangis beratus. Untuk banter nangisnya supir saya dengar. Enten apa Ustaz? Wis kon fokus nyetir ya. Wis aja ngreken aku tak nangis dhewe. Saya nangis. Saya sambil nonton keluar terus. Kenapa saya nangis? Karena saya baru sadar, baru ngerti, baru ngeh. Sebenarnya itu hal yang biasa, tapi baru ngeh. Kliknya di otak saya baru ngeh waktu itu. Apa? Di pinggir Sungai Porong itu banyak orang kampung memelihara ayam. Ten ngene kandang-kandang pring-pring ngoten niku ngene pinggir-pinggir kali. Ayam kampung, Pak. Nah, yang saya tangisi adalah, ya Allah, ternyata petik-petik niku lho setengah papat wis padha tangi. Petik lanang, petik jago niku bau werok-werok. Buak. Kukuruyuk membangunkan istri dan anak-anaknya untuk menyambut keberkahan Ilahi Robi. Nah, saya nangis. Kenapa saya nangis? Karena saya ingat kalimat saya sendiri, ya Allah, petik elo setengah papat tangi, ya Allah. Ini kok anak menungso lanang-lanang disebut bapak, disebut ayah, gak tangi setengah papat subuhan, gak bangunkan anak-anaknya, gak bangunkan istrinya, ya apa ini? Maka saya berkelebat sejenak pikiran saya. Berarti kalau kita ini ternyata gak bisa bangun untuk persiapan sholat subuh, sak janjane kita ini kalah karo ya. Mohon maaf kalau agak menyengat ini ya. Jangan sampai kalah sama ayam kita ini Pak ya. Mari kita urus insyaallah. Coba carikan gambar ayam sebelumnya. Nah ini ayam anaknya 8, anaknya 9 dadi ayam kabeh kok. Enggak ada yang jadi selain ayam. Ya Allah. Manut-manut itu anak ayam itu ya. Masya Allah. Mudah-mudahan ini inspirasi sederhana ini, mudah-mudahan menyemangati kita sehingga nanti berangkat sholat subuh tidak pakai keluh kesah. Masya Allah ya. Masya Allah. Siap, angkat tangan kanannya.
Masya Allah. Letakkan di pundak sebelah. Ikuti kata-kata saya. Dieling-eling. Mulai hari ini bangunkan keluarga, anak bojo, diajak sholat subuh, jangan dibiarkan tidur, ojo sampai kalah karo PT. Angkat tangan kirinya, takkan di pundak sebelah. Ojo omong tok, buktikan besok subuh. Kalau masjidnya masih sepi, berarti sampean ngomong tok, buktikan. Masya Allah. Siapa yang kepingin dimudahkan oleh Allah untuk membawa keluarganya ke masjid salat subuh? Angkat tangan. Anak-anak siapa yang kepingin? Masya Allah. Genggam tangan seperti ini. Masya Allah. Kita tutup dengan takbir 3 kali yang keras-keras. Allahu Akbar. Lebih heroik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Mudah-mudahan nanti sebentar lagi melalui Raudhatul Jannah dan sekolah-sekolah yang lain, 2045 Indonesia benar-benar akan panen generasi emas, bukan generasi cemas seperti ini. Mari kita berdoa pendek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Yang hadir dalam majelis ilmu ini ya Rabb, mengaku dengan semengaku-ngakunya ya Rabb, telah banyak kesalahan yang kami perbuat. Ampuni kesalahan kami ya Rabb sebagai orang tua yang pernah melalaikan salat subuh keluarga kami ya Rabb, salat 5 waktu keluarga kami ya Rabb. Ampuni kesalahan kami sebagai seorang suami, ampuni kesalahan kami sebagai seorang istri, terlebih ya Rabb, ampuni kesalahan kami sebagai seorang anak. Ya Allah, lembutkan hati kami ya Rabb, agar kami bisa istiqomah salat berjamaah 5 waktu di awal waktu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Rabb, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makatan saya ulangi lagi, ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.